ada dua aspek yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Pertama, tentang bagaimana mengaplikasikan ketakutan dia kepada Allah, begitu juga peribadatan dia terlaksana dengan baik. Nah, di sini banyak umat Islam yang masih salah menyerap dan mengambil pelajaran penting di dalam agama bahwa ketakutan kepada Allah itu memiliki jalan keluarnya ketika ada situasi yang tidak memungkinkan. Makanya di dalam Islam dikenal ada namanya pengecualian. Jadi umat Islam tidak bisa memaksakan kehendak dirinya untuk membangun hubungan virtual dengan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi melupakan aspek manusiaan. Karena Tuhan telah memberikan alternatif yang begitu canggih dan sesuai dengan kemampuan dan tabiat kemanusiaan. Maka segala upaya dan peraturan yang dilakukan pemerintah itu sudah sesuai dengan maqasidul Islam dan maqasidud daulah, kepentingan agama dan kepentingan negara. Karena jangan sampai kita sibuk melakukan dan memupuk pahala, tetapi kita lupa memupuk rajutan, kemudian hubungan dan kemanusiaan. Satu hilangnya nyawa di sebuah negara atau di dunia itu artinya sama saja dengan menghentikan lajunya pergerakan dakwah dan kasih sayang serta welas asih di muka bumi ini. Dalam sejarah Islam memang ada satu teks yang menjadi pegangan hingga saat ini. Nah, teks itu berbunyi tentang bahwa dahulu pernah terjadi namanya wabah ta'un, penyakit. Tetapi ta'un itu tidak serta-merta kita aplikasikan pengertiannya seperti COVID. Karena konteks saat itu berbeda. Tetapi pesan moralnya yang ingin disampaikan oleh sahabat bahwa ketika Anda mendapati sebuah wilayah yang di situ terjadi dan ada penyakit, maka segeralah berpindah. Jadi kita tidak berlari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi kita berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Artinya kita tetap menjalankan diri sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan, tetapi juga kita menjaga diri kita agar selamat dan itu kedepannya bisa menyelamatkan banyak orang. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita kemudian membuat efek yang lebih banyak kepada orang lain. Nah, peran tokoh agama, tokoh ulama di dunia ini sudah menyatakan bahwa virus ini bukanlah siksaan atau azab dari Tuhan. Tidak ada satu dalil pun di dalam Islam yang menyatakan bahwa ini merupakan tentara dari Tuhan, ini merupakan siksaan. Karena jelas bahasa Quran menyatakan wattaqu fitnah, fitnatal la tusibanal ladina. Nah, fitnah itu pengertiannya berbeda dengan pengertian dalam bahasa Indonesia. Fitnah di dalam Al-Quran itu adalah ujian, cobaan. Kalau dalam bahasa Romo tadi itu sebagai penyucian diri kita. Kalau di dalam Islam disebut tazkiyatun nafs, penyucian diri kita, penyucian akal kita, dan pengembalian kesadaran untuk hidup bersama dan menjaga bersama. Karena Indonesia ini adalah sajadah kita bersama yang harus kita pupuk. Saya berharap bahwa warga muslim dimanapun berada untuk menjaga stabilisasi negara ini dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan negara, dan kita tidak mempertentangkan keyakinan kita dengan peraturan negara. Karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan untuk seorang muslim mempertentangkan ajaran agamanya dengan negara. Karena teks yang ada di dalam ajaran Islam selalu bermakna relatif, fleksibel, dan bersifat evolusi. Terima kasih.